Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abiza Mami Anwar dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas saya dari mata kuliah Pemikiran Modern dalam Hukum Islam, definisi hukum, serta perkembangan hukum dari masa Nabi hingga ulama kontemporer sekarang. Definisi hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah yang mengatur tingkah laku manusia, mencakup ibadah dan muamalah. Ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta ijtihad para ulama untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan. Oke, yang selanjutnya perkembangan hukum Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga ulama kontemporer saat ini. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan dari nasihat-nasihat Nabi atau Al-Hadis. Pada periode ini, wahyu turun secara bertahap sesuai kebutuhan sosial. Nabi berperan sebagai Rasul sekaligus pimpinan politik atau hakim. Jika muncul persoalan, para sahabat langsung merujuk kepada Nabi. Pada masa ini, belum ada perbedaan mazhab karena sumber hukum bersifat tunggal dan otoritatif. Hukum Islam pada masa ini bersifat aplikatif dan kontekstual, menjawab persoalan masyarakat Arab yang sedang mengalami transformasi sosial. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, mulai digunakannya ijtihad ketika tidak ditemukannya nas yang ada di dalam Al-Quran. Muncullah metode seperti qiyas dan ijma'. Hukum mulai menghadapi persoalan baru akibat ekspansi wilayah Islam. Yang selanjutnya pada masa tabi'in atau masa pembentukan mazhab-mazhab. Periode ini ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat ilmu di daerah Kufah, Madinah, dan Basra. Lahir para imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ibni Malik, Muhammad Ibni Idris As-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Pada periode ini, ilmu usul fikih mulai dibukukan. Metodologi istinbah atau penggalian hukum menjadi sistematif atau terstruktur. Perbedaan pendapat berkembang secara ilmiah. Yang selanjutnya masa taklid. Dalam periode ini, aktivitas ijtihad dianggap menurun karena umat Islam cenderung mengikuti mazhab yang telah mapan atau yang telah terbentuk sebelumnya. Muncullah syarah kontemporer dan hasyisyah atas kitab-kitab klasik. Namun beberapa wilayah tetap menjadi dinamika hukum sesuai kebutuhan sosial dan politik seperti dalam pemerintahan dinasti Islam. Yang selanjutnya masa reformasi dan modern. Dalam masa ini kontak dengan Barat dan kolonialisme mendorong pembaharuan hukum Islam. Tokoh-tokohnya seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho itu mendorong dibukanya kembali pintu ijtihad. Penyesuaian hukum Islam dengan sistem negara modern, kodifikatif hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim. Di Indonesia, hukum Islam mengalami institusionalisasi melalui komplikasi hukum Islam atau KHI. Yang selanjutnya ada pada masa ulama kontemporer. Hukum Islam menghadapi isu-isu baru, di antaranya seperti bioetika, ekonomi, hak asasi manusia, dan teknologi digital. Masa ini terbentuknya lembaga fatwa dan ulama kontemporer menggunakan pendekatan maqasid as-syariah, yang selanjutnya ada maslahah,
dan fikih al-waqi' atau pemahaman realitas. Hukum Islam kini berkembang dalam bentuk legislasi nasional, fatwa internasional, dan kajian akademik modern. Relevansi hukum Islam di era kontemporer. Hukum Islam tetap relevan hingga saat ini dikarenakan hukum Islam itu fleksibilitas melalui ijtihad. Yakni hukum Islam memiliki mekanisme ijtihad yang memungkinkan adaptasi terhadap isu-isu modern yang muncul seperti ekonomi syariah, fintech, bioetika, dan hak asasi manusia. Dan selanjutnya juga menjawab tantangan globalisasi. Dalam era digital dan globalisasi, hukum Islam menjadi pedoman etika dalam menghadapi krisis moral seperti yang terjadi pada saat ini. Jadi kesimpulannya, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu namun berkembang melalui ijtihad manusia sepanjang sejarah. Dari masa Nabi, sahabat, pembentukan mazhab, masa taklid, hingga era pembaharuan modern. Hukum Islam menunjukkan dinamika yang luar biasa. Relevansinya tetap terjaga karena memiliki prinsip tetap dan metode fleksibel. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa hukum Islam dapat berdialog dengan realitas sosial dan kebangsaan tanpa kehilangan identitasnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.